Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallah sadaqa Rasulullah SAW. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tambah mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa melaksanakan ibadah subuh berjamaah dan kemudian ditambah dengan sunnah-sunnah subuh, sunnah fajar yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita telah melaksanakan tadi. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kali ini saya akan membawakan tema karena sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Adha atau Idul Kurban, maka saya akan membahas tentang yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah melaksanakan kurban. Jadi kali ini temanya adalah tentang kurban. Sebelum kita mengawali ta'lim ini, mari kita sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan khususnya untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita yang telah tiada. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Khususan ila ruhi abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa amatina wa qulna bi syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila ruhi Kiai Sukaring Tisauqa Usunari Kiai Jaya Cibentang, khususan ila Kiai Bustami Kisadi Pandeglang, khususan ila kullu muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Al-udhiyah, al-mabhasul awal al-udhiyah. Ta'riful udhiyah wa masyru'iyatiha. Ta'rif kurban dan digelarnya cara berkurban. Al-udhiyah, udhiyah artinya kurban, lugotan menurut bahasa ismun satu nama, mustakun minad duha, diambil dari lafaz duha. Apa tuh duha? Wa huwa irtifa'u syamsi, yaitu duha itu adalah munculnya matahari, ya, kira-kira jam 7 itu duha. Kenapa dinamakan duha? Li'annaha tudbahu dzalikal waqti. Karena dikatakan duha di sini adalah tudbahu dzalika, di waktu itu adalah menyembelih kurban. Wa jam'uha udahi, jamak daripada duha adalah udahi, jamaknya. Wa fiha lughatan tsaniyatan. Kemudian duha menurut lughah yang kedua adalah dohiyatan. Artinya dohiyatan itu adalah sembelihan. Jam'uha dohaya. Jamak daripada dohiyatan, dohiyatan masdar. Jamaknya adalah dohaya. Ya, bermacam-macam sembelihan. Walugotan salisa,
udhiyah menurut lughah yang ketiga adalah adhatun wal jam'u adha wa biha sumiya idul adha, dan dikatakan atau dinamakan idul adha ay idul adhahi atau hari raya sembelihan. Wa yuqalu lapad udhiyah fi'il madinya adalah doha yudahi tadhiyatan, ya, fahuwa mudahhin, ya, fahuwa mudahhun. Nah, ini isim fa'il. Ini diambil dari lafadznya saja. Wal adha yuzakkiru wa yu'annisu wa tadhkir ala anhu al yaum. Wal udhiyatu syar'an, udhiyah menurut syara hiya ma yuzbahu minal ibil, apa-apa yang disembelih dari hayawan atau hewan, minal ibil, salah satunya unta, di kita nggak ada. Wal bakor, sapi ada. Wal gonam, domba ya. Wal ma'zi, ayat itu domba gunung atau kambing gunung. Tujuannya apa? Taqarruban ilallah fi yaumil idi. Tujuannya adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Idul Adha. Wa ayyamit tasyrik, dan di hari tasyrik. Berarti 4 hari. Ya, Idul Adha yang pertama, yang kedua adalah 3 hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13. Nah, ini 4 hari berarti kita menyembelih kurban. Tapi biasanya hanya 1 hari kita laksanakan. Ya, baik di hari Idul Adha atau di hari tasyrik. Dan ini takbirnya pun 4 hari. Takbirnya, ya. Jadi ketika takbir itu setelah sholat takbir kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nah, 4 hari itu. Umpama besok hari raya Idul Adha hari Senin, ya kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Kamis tuh 4 hari. Habis sholat takbir sunnah, ya. Kecuali Idul Fitri. Kalau Idul Fitri mah mulai naik matahari sampai tenggelam hanya 1 hari, hanya 12 jam. Nah, kalau Idul Adha itu adalah 4 hari, ya. Itu takbirnya di masjid itu 4 hari. Sama dengan kurban 4 hari. Hari raya dan hari tasyrik 3 hari. Wa dalilu masru'iyatiha, dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, ya. Maka salatlah kalian kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurban. Nah, itu wanhar. Wal muradu nahrud dohaya alal aso ba'da sholatil idi. Yang disebut dengan nahrun di sini adalah ad-dohaya, ya, kurban menurut kaul aso setelah sholat Idul Adha. Waruya Anas radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bikabsyaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba. Qala Anas, kemudian Anas berkata kemudian, wa ana udahi bihima, dan aku pun, ya, berkurban bikabsyaini dengan 2 ekor domba. Tapi wa fi riwayatin, di satu riwayat, doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban bikabsyaini, ya, dengan 2 ekor domba, amlahaini, warnanya putih. Nah, warnanya putih, bukan hitam. Akrobaini, kemudian memiliki 2 tanduk yang panjang. Nah, itu satu riwayat, ya. Jadi Rasulullah kambingnya itu warnanya putih. Kemudian apa dipotongnya oleh orang lain? Dipotongnya apakah oleh jagal? Zabbahuma biyadihi.
Rasulullah motongnya dengan tangannya sendiri, ya. Wasamma wa kabbaro, kemudian Rasulullah membaca basmalah dan takbir. Itu aja. Jadi kenapa dengan tangannya sendiri? Karena mata kita tuh ngelihat yang berkorban, apa itu? Ngocornya darah tadi. Jadi kelihatan langsung oleh kita. Sama dengan ketika riwayat Nabi Ibrahim ketika menyembelih putranya diganti dengan domba, itu bukan dengan tangan orang lain. Apakah boleh dengan memotong dengan orang lain? Ya, boleh saja. Kalau kita memang tidak mampu, ya, kalau tidak mampu. Apakah bagaimana? Ada pertanyaan, orang yang nggak sholat, motong kambing atau motong korban, sah apa tidak? Sah saja, Pak. Yang penting dia membaca Bismillah dan takbir tadi, sah walaupun dia tidak sholat, asal membaca Bismillah dan baca takbir tadi. Yang penting baca Bismillah. Dan hukumnya, ya, ini potong, putus, sah-sah saja. Itu. Jadi Rasulullah memotong kurbannya adalah dengan tangannya sendiri, bukan tangan orang lain. Wal udhiyatu ihya'u li sunnati Ibrahim alaihi salam alladzi ibtalahu Allah taala fatalaba minhu dzabhu ibnahu Ismail pamtathalal amru. Kurban adalah menghidupkan, salah satunya sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang Allah beri cobaan, ya, kepada Nabi Ibrahim, minta agar anaknya disembeli. Karena Nabi Ibrahim ini adalah orang yang mandul, ya. Ketika itu Siti Sarah yang sudah tua, udah usia menopause, yang kalau menurut dokter itu tidak lagi hamil, ya. Kemudian Nabi Ismail agar mempunyai keturunan, ya, nikahlah dengan Siti Hajar, tapi minta izin dulu, ya. Ini cerita kalau kita mau, kalau orang sini mau nyandung, ya, minta izin dulu sama yang tua, Pak. Bagaimana kalau saya menikah lagi? Kenapa? Karena kalau kita mayang, karena yayang ini adalah sudah tidak mungkin hamil, akhirnya minta izin lah nikah dengan Siti Hajar. Nah, Siti Hajar ini adalah pembantu rumahnya, Pak. Akhirnya diizinkanlah nikah dengan Siti Hajar. Ya, lama kelamaan Siti Hajar sudah nikah, akhirnya hamil, Pak. Nah, kemudian hamil, akhirnya apa? Diberikanlah putra yang bernama Ismail. Dan ketika itu Nabi Ibrahim dia nadar, Pak. Jadi dari umatnya melihat ke dermawan Nabi Ibrahim itu luar biasa, Pak. Setiap malam aja, di setiap malam Jumat dia motong kambingnya kurang lebih 100 ekor, disedekahkan kepada jamaah lah. Nah, akhirnya jamaahnya ngomong begini, ya Nabi Allah, engkau ini luar biasa dermawannya, sampai-sampai setiap malam Jumat itu motong kambing tidak sedikit. Apa jawab Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, ini mah belum seberapa. Kata Nabi Ibrahim, seandainya aku diberikan anak, ya, aku pun akan korbankan, kata Nabi Ibrahim. Tuh, ada ucapan dari Nabi Ibrahim. Ketika sudah lahir usia 7 tahun, saking senang-senangnya, lucu-lucunya mimpi Nabi Ibrahim. Kaget, masa anak kita mau disembelih? Tega banget, ya. Nah, itulah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika itu ya kita tahu bahwa yang disembelih bukan putranya, yaitu domba. Nah, inilah kita menghidupkan sunnah daripada Nabi Ibrahim alaihis salam. Pamtathalal amru. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah melihat contoh atau mengambil contoh daripada
perintah sunnah Nabi Ibrahim alaihis salam. Wasara fi tanfidhi, dan ini adalah digerar mengesahkan bahwa Allah adalah menurunkan fidaan bida bin azim karena kabsan. Jadi Allah ketika itu Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, Allah menurunkan tebusan ya sebagai pengganti dari panah anaknya bidibhin azim ya dengan sembelihan yang luar biasa karena kabsan. Itu adalah domba. Gitu. Kemudian apa hukumnya? Nah, apa hukumnya kurban? At-tadhiyatu sunnatun muakkadatun. Kurban itu adalah sunnah muakkad. Sunnah yang mendekati wajib. Tuh. Bahkan kata Imam Hambali, saking sunnahnya kurban ini, boleh kita ngutang, Pak. Boleh kita ngutang buat beli itu menurut Imam Hambali. Boleh kita ngutang buat korban. Itu menurut pendapat Imam Hambali, ya. Nah, makanya disunahkan berkurban di sini, dan ini adalah wasyiarun dohirun. Tuh. Dan ini adalah syiar Islam yang harus kita zahirkan, ya. Yang harus kita lestarikan, ya, syiar yang luar biasa. Wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub, ya. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka ini adalah min taqwal qulub, adalah termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bagi lil muslim al-qadir al-muhafadzatu 'alaiha, wajib bagi orang yang muslim al-qadir yang mampu untuk berkorban al-muhafadzatu 'alaiha. Al-muhafadzatu 'alaiha, menjaga ya kurban ini, artinya kalau kita masih mampu ya setiap tahun kita kurban ya. Kenapa? Sangat luar biasanya. Karena bulu-bulunya tuh Pak, bulu-bulunya, bulu kambing yang kita mungkin tidak sanggup menghitungnya, setiap bulunya itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk kita nanti di akhirat. Tuh bulunya Pak. Bulunya berapa ribu itu? Kan luar biasa. Di mana dalilnya? Li hadis Anas As-Sabiq. Ini hadisnya dari Anas yang tadi ya. Wa tadhiyatu sunnatun alal kifayah fi haqqi ahlil baitil wahid. Kemudian kurban sunnah kifayah fi haqqi ahlil bait ya. Balik ahlil bait. Ahlil bait ya Pak, ahlil bait. Faida doha ahaduhum hasolat sunnat tadhiyah fi haqqil jami. Apabila kita berkurban, salah satunya hasolat sunnatut tadiyah fi haqqil jami, maka semua ya mendapatkan kesunahan berkurban fi haqqil jami. Wa in kanat syatul wahidah la yudhahi biha illa an wahidin. Kalau kita punya kambing atau domba satu, la yudhahi biha illa an wahid ya. Tidak untuk orang banyak, illa wahid, kecuali untuk satu orang. Jadi satu kambing, satu orang. Ya. Tapi ada hadis dari Ibnu Majah, ya, dari Ibnu Majah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban 2 ekor domba, ya. Yang satu untuk dirinya ketika itu. Kemudian yang satu lagi untuk keluarga dan umatnya. Ada hadis itu dari Ibnu Majah, ya. Ceritakan seperti itu. Tapi di sini, ya, yang paling utama adalah satu kambing satu orang, ya. Kecuali sapi bisa untuk 7 orang. Ternyata Pak, nanti ada ketemu di sini. Jadi umpama kita sapi untuk 7 orang ya. Ternyata lebih utama kita korban satu kambing
satu orang. Itu ternyata yang lebih hebat. Ya. Cuman kalau kita dilihat dari harga, kemudian ketika dilihat dari wahnya gitu ya, oh sapi. Ya. Tapi ternyata ada di sini nanti. Tapi sapi kalah nanti utamanya dengan onta. Nah, onta nggak ada di kita. Wala tajibul udhiyatu lima sabata anna Abu Bakrin wa Umar kana la yudhiyani mukhafatan ayyura dzalika wajiban. Jadi wala tajibu, dan kurban itu tidak wajib, hanya sunnah muakkad. Karena ini ada yang pendapat Abu Bakar, pendapat Umar, ya. Ini disebutnya hadis hasan ya. Kana la yudhiyani, kemudian Abu Bakar tidak melaksanakan kurban ya untuk dua orang, satu untuk dua orang ya. Mukhafatan ayyurai dalika wajiban. Dikhawatirkan kurban itu hukumnya wajib. Padahal kurban itu adalah sunnah muakkad. Wa innama tajibul udhiyah fi halataini. Kurban wajib, ini wajib kurban nih, tapi pihalata ini dalam dua hal. Ini yang wajib. Pertama ta'yinul udhiyah. Wa dzalika ayyakula masalan hadil udhiyati. Kita ke pasar beli kambing. Ditanya sama orang, Pak Haji, itu beli kambing gede banget, berapa duit? Oh ini 4 juta atau 6 juta. Ini kambing buat dipotong, bukan ini katanya. Ini buat kurban. Ini buat korban. Nah ini jatuhnya gimana? Wadzalika ayyakula masalan. Ini yang wajib. Hadhihi udhiyati. Umpama si Bakar tadi Pak Haji beli kambing. Saya beli kambing ini 6 juta. Buat apa Pak Haji? Karena besok akan Idul Adha, ini saya kambing buat saya korban. Ya, nah ini jatuhnya wajib, bukan sunnah muakkad. Ya, hadhihi udhiyati, bahwa kambing ini yang saya beli dengan harga 6 juta untuk korban saya. Ya, itu masuknya korban wajib. Awsyatin aw badanatin, ya, fi mulkihi, ya. Umpama nih ada sapi di kandang saya, ya, saya miara dari kecil. Nah ini sapi yang ada di kandang saya piara ini untuk korban, ya. Nah ini sapi ini dirawat dari kecil hingga dewasa, ya. Kita ngomong bahwa dari kecil ini sapi buat korban. Nah ini sapi hukumnya wajib pakai korban, bukan sunnah muakkad lagi, itu mah wajib hukumnya. Kemudian wa ta'khudhu ahkamul udhiyal wajibah kal mandurah. Ya, hukum-hukum wajib tentang kurban kal mandurah. Umpama anak saya kemarin baru diwisuda, ya. Ya. Atau anak saya kalau lulus sekolah, ya. Atau anak saya kalau sembuh dari sakit, nih. Saya punya kambing 1, ya. Saya punya kambing 1. Ini saya kambing nazar, ya kan? Kalau anak saya sembuh dari sakit atau anak saya sukses, ya. Ini kambing saya nazar buat kurban. Ternyata anaknya sembuh. Anaknya sukses pas bulan haji. Nah ini kambing yang dia tunjuk tadi, maka ini kurbannya hukumnya wajib. Boleh dia makan dagingnya? Tidak boleh Pak. Kalau korban wajib itu tidak boleh makan dagingnya, karena ini adalah korban wajib. Jadi idza nadzarul muslimu ayyudhiya fatasihul udhiyatun wajibatun alaiha, ya. Apabila seorang muslim bernazar untuk berkorban, maka sah nazarnya dan korbannya adalah wajibatun alaih,
wajib baginya ya, li'annahu ulzima nafsahu bitaqarrubiha ilallah. Karena dia mengazam dirinya untuk bertaqarrub atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-mukhatabu bil udhiyah. Nih. Kemudian yang diperintah oleh agama tentang udhiyah, tentang kurban, yustaratu fi ma yukallifu bil udhiyah salah satu surutin. Ya, disyaratkan bagi yang akan melaksanakan kurban, ya, itu ada 3 syarat. 3 syarat nih yang mau berkurban. 1, al-Islam, yang pertama orang Islam. Fala yukallafu biha ghairul muslim. Ya. Umpama ada Ahok, badutnya banyak, dia mau berkorban, nggak sah, karena bukan Islam. Atau tetangga kita melihat kita banyak kambing, banyak sapi, ada non muslim, dia beli kambing atau beli sapi, ngikut kurban, itu walatasihu minhu, tidak sah. Apa kalau ngasih di apa jadi korban? Tidak. Ya kalau memang ngasih ya kita potong aja ya, tapi bukan korban. Itu mau pemberian aja, namanya hadiah ya. Cuma ada orang non muslim ngasih pas korban, itu bukan korban namanya, itu hadiah. Ya kita potong-potong aja, ya kan? Kemudian yang kedua al-bulughu wal aqlu. Ya. Yang kedua sudah balik, jadi sudah balik dan berakal, tidak gila. Jadi kalau yang berkurban nih Pak, ya, yang sudah balik, kalau laki-laki itu sudah usia 15 tahun ke atas, anak kita nih mau dikorbanin, ya, bukan dikorbanin anak kita, artinya anak kita mau kasih korban, ya. Nah itu ternyata Pak sudah balik, bukan masih anak-anak, di bawah 15 tahun itu belum sah berkurban. Nah kalau perempuan itu sudah akil baligh, sudah haid ya. Kalau perempuan itu haid, ada yang usia 9 tahun, ada yang usia 10 tahun ya. Kita tanya aja anak kita ya, biasanya mamahnya tuh kalau masalah itu yang tahu ya. Jadi kalau belum baligh ya, belum sah berkurban. Jangan kita mentang-mentang duit ya, banyak duit nih, anak kita masih kecil-kecil udah dikorbanin, beli sapi, itu tidak sah. Li'anna sobia, kena anak kecil yang belum balik, wal majnun atau orang yang gila, ghairu mukallafin bil ahkam. Itu belum diperintah oleh agama, belum. Ya, jadi yang sudah balik aja. Yang ketiga al-istita'atu, ya, mampu membeli kambing, ya. Tapi tadi kalau menurut Imam Ahmad Hambali, karena saking sunnahnya kurban, itu boleh ngutang. Ini mana Hambali ya. Tapi kalau Imam Syafi'i al-istita'ah, ya, kita mampu, ya, kita mampu. Mampu itu bukan artinya kita begitu langsung ada ngambil di kantong, langsung bayar 4 juta, bukan. Ya kita nabung lah ya, yang kita laksanain ya. Sebulan kan mampu kita 300, mampu. Nah itu mampu. Kalau 300 nggak mampu berarti yang belum mampu, itu ya. Itu. Cuman caranya ya. Yang jelas kita mampu. Wadzalika ayakunal muslimu yamliku qimatal udhiyah bima yazidu an nafaqatihi. Nah, ini mampunya di sini nih. Jadi yang berkurban ini dia mampu harga kambing atau sapi bayar sebulan 300 patungan kan? Nah, dikasih nih uang 300 per bulan, tapi dia masih ada sisa untuk menafkahi anak istri. Nah, kita ngasih 300, boro-boro kita buat makan, ya kan? Nggak ada, hanya ada untuk bayar kurban. Nah itu nggak boleh itu, belum istitoah namanya, belum
belum mampu. Jadi anak istri pun harus dilihat, ada nggak nih anak kita belum bayaran sekolah gitu ya, belum segala macem. Nah itu diperhitungkan tuh. Jadi di sini bima yazidu an nafaqatihi wa nafaqati man tajibu alaihi nafaqatuhu fit ta'am wal kiswa wal miskin wa ghairi. Ya. Tula yaumil id wa yamit tasyrik. Ya. Jadi ada sisa uang setelah kita bayar kurban buat anak istri. Kapan ada sisanya? Tula yaumil id wa yamit tasyrik. Ternyata di sini bukan harian, Pak. Selama hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik. Kayaknya punya uang kita 5 juta, ya. Padahal cuma 5 jutanya. Kita kepengen korban, ya kan? Nah, itu dibeli tuh uang 5 juta buat korban. Itu pas Idul Adha tuh punya uang 5 juta. Nah, ternyata itu uang ketika kita dibeliin hewan kurban itu harian selama Idul Adha dan hari tasyrik nggak ada. Nah itu nggak wajib kita kurban, ya nggak wajib. La yujzi'u fil udhiyati illal an'am, dan tidak cukup atau tidak sah ya berkurban illal an'am, kecuali hewan-hewan yang disembelih. Mana diantaranya? Wahia al-ibil, unta, itu yang sah untuk korban, unta. Memang di kita nggak ada. Wal bakor, sapi. Wal gonam, gonam itu kambing ya, kambing gunung. Nah, ada lagi kalau di sana itu apa tadi? Wal izza ya, wal gonam, wal ma'zi, kambing gunung atau domba, itu yang sah. Tapi kerbau di sini tidak ada. Tapi ada sah, ada nanti. Wa minha al jamus, kerbau, boleh tuh kerbau. Liqauli azza wa jalla, firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 34, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am, ya, supaya mereka menyebut nama-nama Allah pada hari yang telah ditentukan, ala ma razaqahum, ya, atas rizki yang Allah berikan kepada kalian atau kepada kita berupa mim bahimatil an'am, binatang ternak. Jadi kita artinya supaya mengingat kepada Allah atas rizki yang diberikan kepada kita. Itu ayatnya, surat Al-Hajj ayat 34. Nah, di sini wal an'am tusmalu ala hadhil asnafis salasah. Jadi an'am ini hewan yang sah untuk kurban ada 3 macam. Ya, pertama al-ibil, onta. Kemudian bakor, wa minha jamus, kerbau ya, kerbau. Kemudian gonam, kambing gunung, minad dhani, kemudian kambing domba ya. Itu seperti itu yang sah untuk berkorban. Wa yajuzu tadhiyatu fil an'ami bidzakari wal unsa, lima rawat Ummu Kurzi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadurrukum dzakaron ya am inasan wa hadza fil aqiqati payadulu ala jawazi fil udhiyah. Oh. Di sini dibolehkan ya berkurban hewan laki-laki atau hewan perempuan, boleh ya? Boleh, Pak. Karena Nabi Rasulullah SAW syatani anil gulam syatani wa anil jariyah satun ya. Jadi 2 Rasulullah berkurban, ini anil gulami untuk laki-laki dan anil jariyah satun. Dan untuk perempuan 1 Rasulullah SAW
berkorban. Kenapa boleh? Wahada fil aqiqati payadul ala zawajil udhiyah. Bahwa di dalam ekah pun ya menandakan bahwa boleh kita kurban ya kambing laki-laki atau kambing perempuan apa wanita? Hah? Apa sih kalau kambing perempuan tuh? Hah? Betina ya? Kambing betina, Pak. Ya kambing betina. Kenapa? Li'anallah madzakar atyabu. Kenapa? Karena kambing laki-laki ini domba yang badot itu dagingnya lebih atyab. Lebih enak lah. Iya, lebih enak ya dagingnya. Walahmul unsa artobu. Dan daging ya kambing perempuan itu artobu. Itu hanya lembut saja. Bedanya gitu. Nah iyalah, kita aja laki kan kita beda ya kan. Nah kami juga sama. Dagingnya itu kalau laki-laki dagingnya itu kalau laki-laki. Kalau domba jantan itu dagingnya lebih enak, atyabu, walahmul unsa artabu, lebih lembut. Nah, itu udah beda nah. Yang jelas boleh untuk ekah atau untuk kurban, dua-duanya boleh. Wa tujziul badanatul wahidatu awil baqaratul wahida an sab'in. Dan boleh satu unta untuk satu orang korban. Satu unta tuh satu. Atau boleh Pak. Atau sapi satu ya an sab'atin untuk 7 orang. Sawaun kanu min ahlil bait au buyutin. Baik yang berkorban sapi satu untuk 7 orang itu ahlil bait atau seperti kita. Gitu kan? Wasawaun kanu mutaqarribina biqurbatin muttafaqatin ya. Sama saja ya korban sapi untuk 7 orang itu tujuannya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baik korban wajib am mustahabbatun atau korban sunnah. Boleh. Lima ruwiya Jabir radhiyallahu anhu qol naharna ma'a Rasulillah amal Hudaybiyah al badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Nah, Rasulullah SAW ya Jabir ketika itu di bulan Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah ketika itu tahun Hudaybiyah. Rasulullah berkurban al-badanata an sab'atin. Rasulullah berkurban unta untuk 7 orang, wal baqarata an sab'atin dan sapi untuk 7 orang. Ya, jadi sapi boleh 7 orang, unta pun boleh untuk 7 orang. Wa tujzi'u syatun an wahid dan cukup satu kambing untuk 1 orang. Bagaimana kalau 2, 1 kambing untuk 2 orang? Ini fikih di sini ya. Di sini Imam Syafi'i wala tujzi'u an aksaro. Ya, tidak boleh lebih daripada kalau sapi lebih dari 7, 8 orang nggak boleh. Ya. Atau kambing 1 kambing untuk lebih dari 1 orang. Jadi harus 7. Wal udhiya bil badanati afdalu minal baqor. Kalau kita kurban dibandingkan antara unta dengan sapi, maka unta lebih utama untuk kita korban. Li'annaha a'dhamu minha fil lahmi. Karena unta itu adalah dagingnya lebih enak. Itu aja udah. Dagingnya lebih mantap lah, ya kan? Wal baqarah afdalu minasyat. Nah, kalau kita nih kurban ya, sapi dengan domba ya, maka sapi lebih utama daripada syat, domba. Li'annaha bisab'in minal ghanam ya. Karena apa tadi? Bakor itu bisa untuk 7 orang.